Shalom, baiklah saat ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama saya ambil dalam kitab Markus pasal yang ke-12 di ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Sama dengan di dalam Ulangan pasal 6 di ayat yang keempat. Ya, dikatakan bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat yang lain, di dalam Yesaya di pasal 63, kemudian kita lihat di ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan begini, "Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala." Firman Tuhan begitu luar biasa. Dalam kitab Yudas juga di ayat 25 dikatakan bahwa Allah itu juru selamat oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi dia kemuliaan dari sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kedahsyatan kuasa Tuhan oleh firman-Nya itu yang sangat konkret, ya. Nah, kemudian kalau kita mengerti apa firman Tuhan ini yang selalu firman Tuhan katakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ya Tuhan berarti dia Allah. Sebagaimana yang dideklarasikan oleh seorang Thomas, ya waktu dia bertemu Yesus waktu tubuh kebangkitan, dan Yesus sendiri yang memperlihatkan dia kepada Thomas. Dan Thomas langsung deklarasi, "Engkau Tuhanku, Engkau Allahku." Ya, dia itu tertuju kepada Yesus Kristus. Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah. Luar biasa. Pemahaman ini memang sulit dimengerti, ya. Tetapi kalau kita benar-benar mau dituntun oleh Roh Kudus, kita mau menyelidiki firman Tuhan itu dengan seksama, ya, kita akan mendapatkan ketika kita membaca keseluruhan firman Tuhan itu dari awal sampai akhir, dan kita akan mengerti oleh tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Di dalam 1 Korintus pasal 12, ya, di ayat 3, ayat 4, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti, ya kan? Roh Kudus itu yang akan menuntun sehingga kita akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Tuhan itu dialah Allah itu. Dia roh, ya, wujud dari Tuhan, roh. Pernah dia satu waktu menjadi manusia. Di dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 9 dikatakan bahwa untuk sedikit waktu lamanya dia itu lebih rendah daripada malaikat. Yaitu pada waktu dia menjadi manusia. Karena dalam kitab Filipi di pasal yang kedua di ayat 6 dan seterusnya dikatakan bahwa memang dia Allah yang mengosongkan dirinya. Nah, coba kita perhatikan dengan saksama Yesaya pasal 63 di ayat 8 dikatakan bahwa ia juru selamat. Ya. Dan ayat 9 dikatakan bahwa dia sendiri yang datang, ya. Jadi Allah itu yang ada di perjanjian lama, yang ditulis di perjanjian lama, dia juga yang sendiri datang menyelamatkan. Dia juru selamat itu. Dan Allah kita itu memiliki nama, ya, tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Berarti tidak lain dan tidak bukan, dialah Allah yang Alfa dan Omega itu. Kita Wahyu pasal 1 ayat 8. "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Nah, yang maha kuasa, dialah Yesus Kristus." Terbukti di Wahyu pasal 1 ayat 17-18 dikatakan bahwa dia yang pernah mati. Begitu juga di Wahyu pasal 2, ya, di ayat selanjutnya
tentang jemaat di Smyrna itu dibukakan di situ bahwa dialah yang pernah mati, tapi lihatlah dia hidup kembali. Allah itu yang pernah datang menjadi manusia, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, tetapi dia nyatakan kuasanya dengan dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan yang luar biasa ya, dia menampakkan diri secara spesial kepada Thomas, karena Thomas itu adalah tipe orang yang sulit untuk mempercayai kalau dia tidak lihat. Makanya Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang berbahagia. Kita tidak seperti Thomas melihat langsung Yesus yang dahsyat, yang pernah datang menjadi manusia dan kemudian dia mati tapi dia bangkit. Tapi kita ini orang-orang yang tidak seperti itu, tetapi kita percaya. Karena apa? Ada rohnya. Roh itu siapa? Roh itu adalah Allah itu. Roh Kudus itu adalah Allah. Roh suci itu. Karena Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan itu roh, dan barang siapa memiliki roh Allah itu ada kemerdekaan luar biasa. Jadi kita semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan harus memahami hal ini ya, bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan Allah itu. Dia satu-satunya juru selamat. Dia sendiri yang datang. Dia adalah Allah yang sudah ada sejak sebelum segala sesuatu itu ada. Dalam Yudas pasal 1 di ayat yang ke-25. Dan dalam kitab Yesaya ini jelas dikatakan bahwa dia juru selamat ya. Dia sendiri yang datang. Bukan utusan, tetapi dia sendiri yang datang. Memang di dalam perjanjian baru ya, itu bahasa-bahasa yang mengatakan bahwa dia diutus ya, memang benar. Karena waktu itu dia menjadi manusia ya. Status dia waktu menjadi manusia lah, itu dia diutus. Tetapi Yesus langsung klarifikasi bahwa kalau sudah melihat aku, sudah lihat yang mengutus aku. Pemahaman ini tidak bisa dipahami dengan logika yang hanya dibatasi oleh kemampuan berpikir manusia, tetapi kemampuan berpikir yang dikuasai oleh Roh Kudus ya. Kita yang memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan mengerti, kita akan diberikan pemikiran yang dahsyat. Kita akan diberikan kemampuan berpikir sebagaimana kemampuan berpikir Abraham. Waktu ditulis dalam Ibrani ya pasal 11, Abraham berpikir ya, berpikir yang luar biasa ya, bukan berpikir dengan standar manusia, tetapi berpikir di dalam penguasaan roh ya. Kita yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, kita mengalami dia, dan kita akan diberikan kemampuan berpikir yang melebihi standar pemikiran manusia. Tetapi benar-benar Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Wujudnya apa? Wujudnya roh yang kudus yang selalu ada dalam kehidupan kita, walaupun kita manusia berdosa. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Tapi kita yang mau percaya dan menerima dia berkenan hadir dalam kita. Dia memulihkan kehidupan kita. Dia membuat kehidupan kita ini indah. Segala sesuatu ada di dalam dia ya. Dan dia akan mengubah juga pola berpikir kita. Pola pikir Kristus yang selalu percaya, mengandalkan Tuhan, menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.